Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik sekali ya, bahwa terlihat jelas Formula E dikasuskan untuk hadang Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ternyata sampai hari ini masih diungkit untuk menjegal Anies Baswedan begitu kan. Bahkan di tahap penyelidikan, naik ke tahap penyidikan tanpa mentersangkakan orang begitu kan. Kok ada ya? Di mana logikanya begitu kan? Jadi artinya di mana-mana kalau sudah naik ke tahap penyidikan itu mentersangkakan orang, itu ada orangnya begitu kan. Seharusnya ada begitu. Kenapa ini kok bingung ya KPK untuk melakukan ini semua? Padahal kalau tidak ada bukti korupsi, ngapain kita harus mentersangkakan orang begitu kan? Kan kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen sangat pedas sekali ya. Ini terlihat jelas Formula E dikasuskan untuk hadang Anies di Pilpres 2024. Ini kalau memang nggak salah, ngapain takut? Sampai sekarang laporan keuangan penyelenggaraan Formula E belum dilaporkan. Jadi harus nunggu sampai kapan? Ya, kita harus tunggu saja begitu. Laporannya tidak segampang membolak-balik telapak tangan kan begitu. Pakai APBD duit Formula E aja udah salah, pakai bilang dijegal ini. Kalau Wan Ambruk nggak salah, ngapain pakai nyebar berita buat jegal Anies? Ini banyak sekali, ada yang mengkritik dan ada yang tidak begitu. Apa yang saya bacakan ini adalah pro dan kontra ya. Sudah sepantas Formula E diauditnya, kan sudah diaudit 3 kali begitu kan? Ngapain begitu? Sudah 3 kali diaudit, tidak ada keterangan bahwa inilah korupsi dan tidak begitu kan. Ngapain kita harus audit lagi begitu kan? Ya silakan kalau mau audit lagi kan, kira-kira seperti itu begitu. Makin menggila kalian giring opini, makin jelas memang Formula E bau busuk. Ini banyak sekali menurut mereka begitu. Ini punya rekam jejak begitu kan. Sarankan pada penegak hukum kebenaran nanti di persidangan. Ya, mau dipersidangkan gimana? Orang-orang tidak ada tersangka apapun begitu kok mau disidangkan. Gimana letak logikanya ini begitu kan? Inilah para cebong dan buzzer hari ini sudah nimbrung di sini begitu kan? Seolah-olah ini adalah ada kasus begitu. Ini Formula E dikasuskan, EKTP dihanguskan, negeri dagelan, si Firly ngebut karena X-nya sampai 2023. Tuhan tidak akan diam melihat para hambanya yang dizalimi. 2024 Anies Baswedan ini. Kalau memang tidak terbukti, yang tidak perlu panik, ngapain pakai jegal segala Tuhan tidak suka lah. Bukan seperti itu begitu. Artinya begini, dari KPK kemarin ya, dari beberapa spekulasi di berita bahwa dari tahap penyelidikan naik ke tahap penyidikan tanpa mentersangkakan orang, di mana logikanya begitu kan? Lah yang jelas-jelas ini adalah jegal Anies Baswedan begitu kan, untuk menghalangi Anies Baswedan di Pilpres 2024 kan, seperti itu logikanya begitu kan. Ini para cebong gimana logikanya itu? Kok menampakkan kedunguannya begitu, kata Rocky Gerung begitu. Itu kata Kadrun, yang jelas tidak pinter dan bodoh, banyak sekali begitu. Ini kok khawatir berlebihan, katanya rasional, dihadapi aja, nanti kalau lolos kan bisa menaikkan elektabilitas, bisa wilayah efektif. Lah sekarang siapa yang siapa yang takut begitu kan? Anies Baswedan padahal datang sudah ke KPK, masih kurang bukti apa kepada Anies Baswedan? Saya heran begitu kan. Dan bahkan memang tipu-tipu di Formula E bancakan duit DKI ini. Lah lo memang kau cuci tangan dari awal penyelenggara Formula E, rongsokan sudah bermasalah. Kalau lo gentle hadapi, bukan teriak-teriak drone ini banyak sekali. Lah Anies Baswedan tidak pernah mundur sedikit pun, dipanggil KPK datang, diberikan minta keterangan oleh KPK datang begitu. Apa yang harus kita lakukan? Dan anehnya begitu, coba saja baca begitu kan. Dari tahap penyelidikan, naik ke tahap penyidikan tanpa mentersangkakan orang. Di mana logikanya secara hukum? Di mana-mana kalau naik tahap penyelidikan ke tahap penyidikan itu harus ada mentersangkakan orang begitu kan. Harus ada orangnya yang ditersangkakan begitu. Lantas apa kalau tidak ada orangnya yang ditersangkakan kalau sudah naik ke penyidikan begitu kan? Logikanya kan di mana secara hukum? Nah, ini para cebong ini tidak membaca situasi hukum yang berkembang saat ini begitu kan, hanya teriak-teriak laporkan hukum begitu kan.
negara kita negara demokrasi begitu. Tidak semua orang itu adalah bodoh begitu kan. Ya kalau memang para cebong itu bodohnya itu ya tidak menjadi masalah begitu kan. Kan kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan seperti ini ya beritanya. Ini ya beritanya, terlihat jelas Formula E dikasuskan untuk hadang Anies di Pilpres 2024. Ini saya bacakan ya, dikutip dari Upnews ya, kasus Formula E disinyalir memang menghalangi Anies Rashid Baswedan ikut dalam kontestasi pemilihan presiden di 2024. Ada kekuatan besar yang memaksa KPK untuk mengkriminalisasi mantan gubernur di Jakarta itu, tetapi terhalang pada tidak adanya alat bukti pasal hukum yang bisa digunakan. Ini kan sudah jelas begitu. Di mana letak pasalnya? Di mana letak kerugian negara? Di mana letak orang memperkaya diri? Atau di mana letak orang memperkaya orang lain begitu kan? Nah, logikanya kan ada. Nah, kalau memang benar-benar korupsi, tangkap saja. Ngapain kita harus proses seperti itu begitu kan? Logikanya kan seperti itu. Anies Baswedan sudah dipanggil ke KPK, diminta keterangan, tidak ada alat bukti sama sekali begitu sampai hari ini begitu kan. Kok mentersangkakan ke orang? Bahkan di KPK sudah pecah begitu kan. Bahkan dari tim penyelidikan ya dipaksa untuk menaikkan status Anies Baswedan ke tahap penyidikan, tapi tidak bisa karena ada orang-orang yang masih jujur di KPK begitu kan. Tidak hanya semudah itu begitu. Hukum kita hukum demokrasi, bukan hukum abal-abal kan, kira seperti itu logikanya begitu. Di mana letak kaum kadrun hari ini begitu kan? Nah, inilah yang kemudian menjadi penting bahwa pemikiran-pemikiran kaum kadrun, kata cebong begitu kan, ini sangat luar biasa begitu, tidak sesuai apa yang cebong pikirkan begitu kan. Ya kalau kita melihat situasi ini begitu. Tetapi perlu diingat yang namanya kadrun yang namanya cebong itu sering melakukan hal seperti ini begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa saya memberikan edukasi kepada siapapun. Walaupun orang mengatakan kadrun, dikatakan cebong dan sebagainya, ini ada sesuatu yang dimainkan dan bahkan ini sangat menyerang sekali begitu kepada Anies Baswedan. Dan perlu diingat bahwa otak kadrun itu lebih cerdas daripada otak cebong, kira-kira kan seperti itu begitu. Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan hal itu di dalam Nisialir atau podcast bersama wartawan senior dari Forum News Network FNN, Harsubeno Arif. Video berjudul Absurd Ketua KPK Firly mau naikkan penyidikan Formula E tanpa tersangkakan, berdurasi sekitar 15 menit itu diunggah tadi malam 31 Januari 2023 yang telah ditonton oleh 76.000 orang, disukai oleh sekitar 3.000 dan dikomentari oleh sekitar 1.000 orang. Bagaimana diketahui Formula E adalah penghelatan balap mobil listrik di kawasan Ancol yang dilakukan Anies Baswedan sewaktu dia masih menjadi gubernur Jakarta. Bapak tidak menemukan adanya indikasi penyalahgunaan keuangan negara dalam kasus itu. Disinyalir ada kekuatan yang meminta KPK menangkap Anies Baswedan dalam kasus tersebut, tetapi sampai sekarang KPK tidak kunjung bisa melakukannya. Ini perkembangan terkait dikabarkan KPK akan menaikkan status kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan walaupun belum tersangkakan. Juru bicara KPK Ali Fikri Bahuri tidak membantah berita ini. Dia cuma menyatakan perubahan status ini tidak dimaksudkan untuk menjerat Anies, tetapi hanya mencari data dan memantau perkembangan baru. Mantan wakil ketua KPK Bambang Wijiyanto menyatakan langkah KPK itu lucu. Tidak pernah terjadi sebelumnya status sebuah perkara diingatkan tetapi tersangkakan belum ada. Itu bertentangan dengan Undang-Undang KPK yang menyatakan perubahan status itu harus dengan menemukan dua alat bukti dan penetapan tersangka. Kan sudah jelas begitu. Di mana letak logika cebong hari ini begitu? Kok seenaknya berkomentar seperti itu begitu. Padahal sudah jelas-jelas ketika naik ke tahap penyidikan tanpa mentersangkakan orang itu tidak sesuai dengan undang-undang begitu kan. Seharusnya ada dua alat bukti untuk mentersangkakan orang, kan sebegitu logikanya begitu. Di mana letak logikanya para cebong hari ini begitu kan. Dan bahkan para buzzer-buzzer menggoreng habis-habisan hal seperti ini begitu kan. Dan bahkan ini
Dalam kasus perubahan status perkara Formula E itu belum ditemukan dua alat bukti yang cukup dan belum pula ditetapkan siapa tersangkanya. Ini tindakan melawan undang-undang tentang pemberantasan korupsi dan peraturan pimpinan KPK sendiri. Inilah yang membuat saya berpendapat langkah KPK itu terasa lucu dan dipaksakan, kata Bang dalam salah satu siarnya tentang ini telanjang dan absolut. Rocky menandaskan kesan kriminalisasi kasus Formula E itu begitu telanjang dan absolut. Diduga karena elektabilitas Anies sudah sangat tinggi dan itu merisaukan rezim yang sekarang berkuasa. Meroketnya elektabilitas Anies itu mengagetkan semua orang karena lebih cepat dari kecepatan pembalap di arena pembalap Formula E, kata Rocky Gerung sambil tertawa. Sebenarnya kasus itu sederhana. Kalau ini ada bukti cukup, KPK bisa segera menangkap Anies melalui pemanggilan atau maupun OTT seperti yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga anti rasuah. Tetapi tidak pernah dilakukan dan KPK cuma menyatakan bahwa belum menyerah. Ini menunjukkan dengan jelas tidak ada pelanggaran. Mestinya KPK sudah menghentikan, tetapi karena desakan dari kekuatan besar yang tidak nampak di KPK terlihat gamang, kata laki-laki yang mendapat julukan Presiden Akal Sehat tersebut. Pesan kasus Formula itu merupakan pesanan terlihat dari perbedaan perlakuan KPK atas dugaan suap KPK Ganjar Pranowo. Menurut Rocky, fakta-fakta di pengadilan korupsi Setia Novanto menunjukkan Ganjar menerima suap di kasus EKTP. Setia Novanto sendiri menyatakan dia menyerahkan duit kepada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI itu sebesar 500.000 US dollar. Fakta di persidangan itu bisa menjadi bukti awal untuk menjerat Ganjar, tetapi KPK justru tidak bereaksi sampai sekarang. Dua kasus yang sama-sama ada E-nya, yaitu EKTP dan Formula E, tetapi memperlihatkan ada perbedaan minat KPK. EKTP dibiarkan karena tidak ada pesanan, sedangkan Formula E diuber untuk karena ada yang berpesan, kata Rocky Gerung. Wow, sangat menarik juga kalau kita amati apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Begitu kan. Ini sangat aneh sekali, masa orang dari tidak ada kasus apapun ya, tidak ada korupsi apapun yang absolut. Ya kalau memang ada korupsi, memperkaya orang, memperkaya diri misalnya, ya segera ditangkap begitu. Ngapain kita harus bergulir seperti ini, seperti itu begitu kan? Ya jelas-jelas masyarakat berspekulasi Anies dihadang atau dicegal dalam pemilihan Pilpres di 2024. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.